ekspor itu dipelajari di sini. Oke, di sini saya juga mempelajari kemandirian seperti sekarang ini saya bisa mandiri dan saya juga ikut berorganisasi seperti OSPA, OSIS dan LC. LC adalah language club yang mempelajari tentang bahasa Inggris, Arab dan mungkin ada Korea juga. Dan seperti tahun lalu kakak kelas saya ada yang go to Japan untuk belajar dan kakak kelas sebelumnya ada yang belajar di Madinah, Maroko dan Yaman. Suka duka saya selama di sini, selama saya 3 tahun itu banyak sekali. Seperti contohnya ketika saya dulu tidak ikut sholat berjemaah, saya dihukum atau ditajir bahasa pesantren di lapangan. Terus saya juga pernah kena karena tidak berbahasa waktu pertama kali masuk di sini. Saya kena tajiran bahasa atau hukuman bahasa. Saya kena itu disuruh menghafal kosakata sebanyak 20 kosakata dan lari lapangan sebanyak 5 kali. Manfaat dari itu semua, alhamdulillah, saya merasakan setelah mendapat hukuman seperti itu, saya termotivasi untuk lebih ingin bisa menguasai bahasa dan lebih ingin jadi santri yang rajin. Sahabat Jalan-Jalan Islami, salah satu moto yang ada pesantren ini yaitu kebersihan sebagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Memang betul, walaupun kelihatannya sederhana tapi nggak mudah loh menjaga kebersihan. Nah, di pesantren As-Siddiqiyah nggak hanya sampah-sampah, tapi kalau kita pergi ke masjid yang sendal kita berantakan, itu ada petugas khusus yang merapikan sendal. Jadi kalau kita keluar masjid itu sendal sudah tersusun dengan rapi. Nah, kalau sekarang kita berada di Kedoya, selanjutnya saya ingin mengajak Anda untuk jalan-jalan ke pesantren As-Siddiqiyah yang berada di Serpong. Seperti apa pesantren yang ada di sana? Nah, saya tidak akan banyak bicara. Langsung saja kita akan menuju Serpong. Yuk! Sahabat Jalan-Jalan Islami, I love As-Siddiqiyah. Sahabat Jalan-Jalan Islami, kalau Anda membayangkan pesantren, mungkin waktu itu yang terbayangkan adalah kekumuhan. Nah, tetapi tidak untuk pesantren As-Siddiqiyah. Kalau kita berjalan dan melihat-lihat apa yang ada di pesantren As-Siddiqiyah, tentunya kita akan merasa bangga karena di sini yang terlihat adalah sesuatu yang barangkali di luar pemikiran yang biasa Anda bayangkan. Suasana yang nyaman, tempat belajar yang nyaman, dan juga berbagai macam kegiatan yang membuat para santri betah berada di pesantren. Beberapa kegiatannya adalah kegiatan taekwondo, kemudian kegiatan kesenian hadroh, kegiatan paskibraka, dan beraneka macam kegiatan yang membuat mereka selalu bergairah dalam mengikuti kegiatan di pesantren. Tidak ada salahnya apabila kita pun turut memberikan pendidikan yang terbaik dengan menyekolahkan anak ke pesantren. Kami sebagai warga sangat berterima kasih karena dengan adanya pesantren ini lingkungan kami menjadi lebih islami karena dengan adanya pesantren ini kita ada majlis taklim, ibu-ibu pun semangat. Hari Sabtu itu ada pengajiannya, jadi ibu-ibu tuh bangun pagi sudah siap-siap untuk ke pengajian ba'da subuh seperti itu. Kebetulan rumah kami dekat dengan pesantren ini dan kami juga sekaligus yang mengikuti koperasi di sini. Alhamdulillah juga pengajiannya hari Sabtu itu ada koperasi dan bisa membantu ibu-ibu yang mungkin yang pedagang-pedagang kecil kayak ibu-ibu pedagang sayuran. Alhamdulillah adanya koperasi di sini ya mereka merasa terbantu. Nah, sahabat Jalan-Jalan Islami, sekarang saya berada di pesantren As-Siddiqiyah yang di daerah Batu Ceper. Nah, memang di sini agak jauh dari perjalanan ya, apalagi kita tadi sebelum dari sini kan ke Serpong dulu tuh. Jadi cukup lumayan karena jalan itu macet sekali, tetapi tidak apa-apa karena kita bahagia bisa bersilaturahim ya ke tempat ini melihat kegiatan para santri. Ini mereka sekarang barusan bubaran sholat
asar. Nah, sekarang tadi kita juga sudah sama-sama mengikuti juga. Nah, bagaimana kegiatan mereka selanjutnya, apa saja yang mereka lakukan? Kita akan lihat lebih jauh lagi kegiatan para santri, begitu juga dengan guru-guru para pengajar di pesantren As-Sidikiyah. Ya udah, saya akan ikut sama-sama mereka. Yuk. Sahabat jalan-jalan Islami, satu hal yang sangat mendasar yang mungkin seringkali dilupakan dan sudah mulai memudar dari pendidikan kita adalah rasa hormat kepada guru. Nah, di pesantren As-Sidikiyah ini, ketika saya sampai di tempat ini, yang terlihat adalah ketakziman para santri terhadap kiainya. Bisa kita lihat bagaimana mereka menghormati kiai, mereka berbaris dengan teratur, dengan saf yang rapi, dengan barisan yang rapi, dan di masjid pun mereka sudah duduk rapi menyambut kehadiran Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Karena mereka sama-sama akan melakukan kegiatan taklim ataupun pengajian rutin yang diberikan oleh guru besar mereka, Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Sambil itu kita pun juga bisa melihat beberapa kegiatan lain yang mungkin serupa dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren As-Sidikiyah, baik itu yang berada di Serpong maupun yang berada di Kedoya. Nah, sahabat jalan-jalan Islami, satu hal tadi yang paling penting adalah bagaimana kita melihat bahwa santri-santri ini sangat sopan sekali. Ini adalah salah satu pendidikan ditanamkan di pesantren, bagaimana para santri bisa hormat kepada guru dan tentunya orang tua mereka. Walaupun dia kurang baik, maka mayat itu tetap dinyatakan sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijawab orang yang baik, apalagi 40 orang yang menyaksikan, maka insya Allah mayat itu menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. As-Sidikiyah Batu Ceper merupakan As-Sidikiyah kedua, merupakan pengembangan daripada As-Sidikiyah pusat yang berada di Kedoya, yaitu tepatnya di Kebun Jeruk Kedoya, berdiri pada tahun 1994. Ada berbagai pengembangan di sini, diantaranya adalah pendidikan yang ada di sini. Ada 4 pendidikan, yaitu SMP, MTS, kemudian SMA, dan SMK. Sedangkan di Kedoya hanya terdapat SMP dan Aliyah. Gitu. Kemudian merupakan pengembangan lagi di depan kita ada pesantren Ma'had Tahfidzul Quran, yaitu khusus untuk menghafalkan Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Nah, sahabat Jalan-Jalan Islami, kita sudah melihat bagaimana kegiatan para santri dan juga metode pengajaran yang berada di pesantren As-Siddiqiyah. Baik itu yang di Kedoya, kemudian di Serpong, dan juga di Batu Ceper, Tangerang. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, tidak hanya sekedar informasi, tetapi menggambarkan kepada sahabat Jalan-Jalan Islami bahwa pesantren itu memang top. Bukan hanya sekedar alternatif pendidikan, tetapi pesantren adalah tujuan pendidikan yang sebenarnya yang ingin menciptakan generasi muda, generasi Islam yang utuh, baik itu secara mental, fisik, maupun pemikiran. Tidak usah berpikir jauh, ayo sama-sama kita datang ke pesantren. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal-hal kurang berkenan. Saya Agus Edward, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.